Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perang Ukraina-Rusia 2022. Rusia menjebak Ukraina dengan strategis menguras amunisi Ukraina. Strategi ini pernah digunakan Tentara Merah Uni Soviet dalam melawan Jerman Nazi. Dalam Perang Dunia Kedua, Tentara Merah Uni Soviet dan Tentara Jerman Nazi terlibat dalam pertempuran tank terbesar dalam sejarah, yaitu pertempuran Kursk di Uni Soviet. Pertempuran Kursk terjadi pada bulan Juli 1943 sampai akhir Agustus 1943. Setelah Tentara Merah Uni Soviet memenangkan dua pertempuran besar, yaitu pertempuran di sektor Moskwa dan di sektor Stalingrad, maka pimpinan perang Uni Soviet pada waktu itu berkeinginan untuk melakukan serangan balasan terhadap Jerman Nazi. Ternyata ada berita dari intelijen bahwa tentara Jerman Nazi akan melakukan serangan ke Kursk di Uni Soviet pada bulan Juli 1943. Maka pimpinan Tentara Merah Uni Soviet pada saat itu melakukan persiapan besar-besaran untuk menghadapi tentara Jerman Nazi. Maka skenario-nya dibagi dua tahap, yaitu tahap pertama adalah melakukan pertahanan sekuat tenaga dan buat kerugian besar pada tentara Jerman Nazi. Intinya, pada tahap pertama ini tenaga dan kekuatan tentara Jerman Nazi dikuras habis. Sekalipun pada tahap pertama ini Jerman berhasil menang terhadap Uni Soviet, tetapi Jerman mengalami kerugian besar pada peralatan tempur dan tentara terlatihnya. Beberapa minggu kemudian setelah kemenangan Jerman pada tahap pertama, tentara cadangan Tentara Merah Uni Soviet melakukan serangan balik besar-besaran dan berakibat fatal pada tentara Jerman Nazi. Mereka terpukul mundur. Sejak saat itu, tentara Jerman Nazi tidak pernah menang lagi dalam pertempuran melawan Tentara Merah Uni Soviet sampai mereka terpukul terus sampai ke Berlin. Sekarang kita kembali lagi ke perang Ukraina vs Rusia tahun 2022. Kita cermati, ini adalah parade militer tentara Ukraina pada tahun 2018. Di situ sudah terlihat perwakilan tentara NATO sudah ikut parade militer di tahun 2018. Dari parade militer tentara Ukraina ini terlihat bahwa hampir semua persenjataan yang diperlihatkan pada parade militer ini adalah buatan Rusia atau contekan buatan Rusia atau reengineering dari buatan Rusia. Sudah tentu amunisinya pun berdasarkan standar senjataan dari Rusia. Memang Ukraina sudah berhasil mengembangkan persenjataan buatan sendiri, tetapi masih berbasis pada persenjataan buatan Uni Soviet, seperti roket, radar, dan persenjataan artileri berat. Sayangnya amunisi dan roketnya masih berbasis standar persenjataan Rusia dan dibuat sebagian besar masih dari Rusia. Dan ini akan berefek besar pada perang yang akan terjadi di kemudian hari. Akhir Februari 2022 pecah perang Ukraina vs Rusia, di mana
Rusia melancarkan serangan rudal terhadap ibu kota Ukraina, Kiev, dan tentara Rusia melancarkan serangan darat menuju Kiev, ibu kota Ukraina. Di awal-awal peperangan, sudah tentu tentara Rusia maju dengan cepat, sementara tentara Ukraina masih kebingungan untuk berkonsolidasi melawan tentara Rusia. Di bulan April 2022, tentara Ukraina mulai melakukan perlawanan berat terhadap tentara Rusia dan berhasil memukul mundur tentara Rusia dari Kiev, dan kemudian tentara Rusia kembali ke perbatasan Rusia. Rusia bersiap untuk melakukan penyerangan ke Donbas dan Luhansk di Ukraina Timur. Dan pertempuran pun terjadi di Donbas dan Luhansk. Dan Ukraina melawan dengan keras serangan Rusia. Ukraina melakukan pertahanan lini dengan membangun parit-parit pertahanan, sedangkan Rusia melakukan penyerangan terus-menerus terhadap garis pertahanan Ukraina dengan menggunakan artileri, tank, dan serangan udara. Rusia maju terus dengan dukungan peralatan dan amunisi yang cukup, sedangkan Ukraina bertahan dengan kondisi yang seadanya. Pemerintah Ukraina mulai meminta bantuan ke negara-negara Barat dan NATO untuk mendapatkan peralatan tempur dan amunisi. Amerika dan negara NATO mulai mendatangkan bantuan ke Ukraina berupa drone, self-propelled howitzer, kemudian ada multi-launch rocket system, kemudian ada juga, tapi jumlah bantuan yang dikirim jumlahnya terbatas dan amunisinya juga terbatas. Tidak cukup untuk dilakukan pada pertempuran terbuka seperti yang dikembangkan oleh Ukraina dan Uni Soviet di medan perang Donbas dan Luhansk. Nampaknya Ukraina termakan strategis Rusia untuk memerah dan menghabiskan tenaga dan amunisi Ukraina. Karena Rusia tahu dengan persis bahwa tentara Ukraina masih menggunakan sebagian besar persenjataannya menggunakan persenjataan ex-Rusia. Ketika amunisinya habis, sudah tentu tidak ada supplier yang bisa memberikan amunisi untuk persenjataan ex-Rusia kecuali Rusia sendiri. Ketika jumlah amunisi tidak memadai, sudah tentu demoralisasi tentara Ukraina dimulai. Tentara Ukraina mulai menyerahkan diri, tidak taat pada komando, dan melarikan diri untuk mundur ke garis pertahanan yang baru. Pada akhirnya di akhir bulan Juni 2022, Ukraina mengundurkan diri dari Severodonetsk
ini adalah kemenangan kedua terbesar setelah Rusia menguasai kota Mariupol. Dan kemudian Rusia bergerak maju ke daerah Lysychansk tanpa tertahankan oleh tentara Ukraina. Semoga saja perang Ukraina melawan Rusia segera berakhir. Demikian ulasan kami. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.